Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Di video ini aku akan membahas HP Vivo V9 4/4 harga 800 ribuan yang sebelumnya udah aku unboxing. Sebenarnya ini tuh bukan HP Vivo V9 yang ori, melainkan Vivo V9 refurbish yang entah direfurbish oleh siapa. Bukti-bukti yang menunjukkan kalau ini tuh bukan Vivo V9 yang ori itu banyak banget. Yang pertama itu dari boxnya ya. Boxnya itu udah kelihatan kalau ini bukan box Vivo V9 yang ori, itu dari depannya udah kerasa banget. Kalau digini kan itu kerasa nggak timbul. Kalau box Vivo V9 yang ori kita pegang-pegang kayak gini tuh kerasa timbul. Di samping kanan juga nggak timbul sama sekali, samping kiri ini juga nggak timbul sama sekali. Di bagian belakang ini lebih aneh lagi. Di bagian belakangnya ini tulisan full view, harusnya full view kan malah jadi full view. Kemudian tulisan rear camera jadi roar camera. Kemudian tulisan face access malah jadi Vaco access. Ini aneh banget sih, siapa yang ngetik ini juga ya. Nah yang kedua itu nomor IMEI-nya ya. Nomor IMEI-nya ini kalau kita cek di website resminya Vivo itu malah nggak ditemukan. Kita langsung aja coba cek pakai bintang pagar 06 pagar, akan muncul nomor IMEI 1 dan IMEI 2 kayak gini. Oke, jadi untuk nomor IMEI satunya udah aku masukkan di website resminya Vivo. Kita cocokkan biar nggak salah, 865 914 055 402 321 udah sama. Langsung aja kita kirim, terus kita masukkan verifikasinya, kita tuliskan YVT8, langsung aja kita kirim kayak gini. Nah kayak gini ya, kalian lihat tulisannya nomor IMEI ini tidak dapat ditemukan di website resminya Vivo. Artinya ini bukan IMEI dari HP Vivo, melainkan IMEI dari tipe HP lain ya. Ya kita coba cek di website imei.kemenprint.go.id, kita coba cek IMEI-nya kedaftar atau enggak selanjutnya. Oke, jadi untuk nomor IMEI-nya ini udah aku masukkan di website cek IMEI. Langsung aja kita cocokkan 865 914 055 402 321 ya. Langsung aja kita cari kayak gini. Ya untuk IMEI-nya ini terdaftar di database Kemenprint. Ya walaupun IMEI-nya ini nggak terdaftar di website resminya Vivo, tapi udah kedaftar di database Kemenprint, jadinya ini masih aman ya. Ini aman banget, nggak takut kena blokir sama pemerintah sewaktu-waktu. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga yang menunjukkan kalau ini bukan HP Vivo V9 yang ori, itu LCD-nya ya. LCD-nya kita masuk ke yang berbackground putih kayak gini. Kita lihat kontrasnya, kita maksimalkan aja pencahayaannya kayak gini. Oke, pencahayaannya kita maksimalin ya, ini biar kalian melihat dengan jelas ya. Kalian coba lihat kontrasnya itu berbeda sama LCD Vivo V9 yang ori, ini berbeda banget kontrasnya cuy. Nah kontrasnya itu berbeda ya kayak gini. Selanjutnya kita coba cek multitossnya. Untuk yang ori Vivo V9 itu multitossnya sampai 10 tos ya. Kalau ini kita cobain sampai berapa tos, langsung aja kita cobain kayak gini. Nah ini 1 2 3 udah nggak bisa ya. 1 2 3 empatnya udah nggak bisa cuy, empatnya udah nggak bisa, jadi cuma 3 tos doang nih, mentoknya 3 tos. Nah jadi untuk LCD nya ini jelek banget, multitossnya cuma support 3 tos ya. Untuk 4 tosnya itu udah nggak bisa cuy. Kalau kalian mau main PUBG pakai 4 jari atau 5 jari udah nggak bisa nih, karena multitossnya cuma 3 doang. Untuk yang keempat tuh bisa dipencet tapi udah nggak stabil banget, udah mencet-mencet sendiri ya kalau multitossnya itu sampai di 4. Nah yang keempat yang membuktikan kalau ini bukan HP Vivo V9 yang ori itu dari bodinya ya. Dari bodinya ini kerasa banget kalau dipegang ringan. Ini kalau dipegang ringan dan tulisan Vivo nya ini kayak tulisan Vivo yang nggak berkualitas gitu cuy. Ini gampang dilepas ya, dan dari fingerprintnya juga kelihatan banget, ini kerasa banget kalau bukan fingerprint dari Vivo V9. Kalau dipegang-pegang gini fingerprintnya ini kerasa aneh banget nih kalau punya aku ini ya. Nggak tahu nanti kalau kalian beli kayak gini tuh kalian dapat yang kayak gimana. Bisa jadi nanti kalau kalian beli HP Vivo V9 800 ribuan itu kalian nggak dapat yang kayak punya aku ini ya. Kalian bisa dapat yang bagus, kalian bisa dapat juga yang lebih jelek, ada resikonya juga. Ya kalau nanti kalian beli misalkan kalian dapat boxnya itu nggak sama seperti punya aku ya, untuk bagian depannya ini mungkin sama, nggak akan timbul-timbul gimana gitu, tapi untuk bagian belakangnya ini kalau kalian beli mungkin berbeda ya. Punya aku ini mungkin salah ketik aja nih yang ngeprint boxnya nih. Kalau punya aku ini kan aneh banget, full view, roar camera, Vaco access kayak gini. Kalau kalian nanti beli mungkin kalian dapat yang tulisannya bener ya, tergantung siapa yang ngeprint boxnya juga sih sebenarnya. Untuk nomor IMEI-nya sih sepertinya juga sama juga. Kalau kalian beli HP Vivo V9 harga segini itu, kalau kalian cek IMEI-nya di website resminya Vivo itu kebanyakan tidak akan terdaftar di website resminya Vivo. Tapi untuk LCD-nya itu nggak semuanya pasti seperti ini cuy. Nanti kalau kalian beli bisa kalian dapat 5 tos, misalkan kalian dapat 10 tos, itu ya tergantung keberuntungan kalian ya. Kebetulan aja aku lagi sial nih dapat LCD yang cuma support 3 tos doang. Oke, selanjutnya untuk spesifikasi HP ini kita coba cek pakai aplikasi Dev
DevCheck aja ya, spesifikasinya kayak gini. Nah untuk chipsetnya ini pakai chipset Snapdragon 450 ya, ini pakai Snapdragon 450 bukan pakai Snapdragon 626. Nah kalau kalian nanti lihat di iklan misalkan Snapdragon 626 kayak gitu, tapi setelah kalian cek pakai Snapdragon 60 ya kalian bisa salahin yang iklan ya. Ya punya aku ini juga sama ya, di iklannya itu chipsetnya Snapdragon 626, mungkin yang jualan itu cuma lihat di GSM Arena doang ya, tapi saat dicek ini pakai Snapdragon 450 untuk intinya 8 core, untuk frekuensi maksimalnya sampai 1,8 GHz. Untuk GPU nya ini pakai GPU dari Adreno TM506, HP ini support dukungan Vulkan, OpenGL nya pakai OpenGL ES 3.2. Untuk tampilan layarnya ini pakai resolusi layar 2280 x 1080 pixel dengan kepadatan layar 400-an ppi. Tapi walaupun saat kita cek di aplikasi DevCheck ini layarnya terbacanya seperti yang ori, tapi kenyataannya LCD-nya itu nggak ori cuy. Ya tadi kalian lihat lah, untuk multitossnya aja cuma dapat 3 tos doang ya. Ya untuk ukuran layarnya ini 6,3 inci, untuk frame rate-nya sampai 60 Hz. HP ini itu nggak support dukungan HDR. Untuk memori yang terpasang di HP ini itu 4 GB untuk RAM dan 64 GB untuk ROM. Ya untuk ukuran RAM dan ROM-nya ini benar-benar nyata 4/64 ya, bukan abal-abal 3/32 kayak gitu. Ditentang ponselnya 4/64 dan saat aku cek di aplikasi DevCheck juga 4/64 ya. Untuk fiturnya HP ini tuh support dukungan host USB, support sidik jari, support GPS, tapi HP ini tuh nggak support infrared sama NFC. Selanjutnya untuk sistemnya HP ini tuh masih pakai Android 8.1.0 atau Android Oreo. Untuk Fantosnya nanti kita lihat di tentang telepon, sekalian kita coba lihat pembaruan sistemnya apakah dapat pembaruan atau enggak. Untuk baterainya sendiri ini pakai baterai dengan kapasitas 3900 mAh. Sebenarnya untuk baterai Vivo V9 itu sekitar 3260 ya kalau nggak salah, 3620 atau 3260 gitu, bukan 3900 mAh nih. Ini sepertinya salah ya di kapasitas baterainya ini di aplikasi DevCheck-nya. Nanti kita coba lihat di aplikasi AIDA 64 juga. Selanjutnya kita ke kamera. Untuk kamera belakangnya ini 16 megapiksel ya, kayak gini. Kamera belakangnya 16 megapiksel dan kamera depannya 16 megapiksel juga. Ya kok 16 megapiksel sih, bukan 24 megapiksel ya, harusnya kan 24 megapiksel untuk Vivo V9 yang RAM 4 kayak gini. Ya ini kamera depannya salah sih, harusnya 24 megapiksel. Ya ini mungkin kameranya udah kamera gantian gitu, jadi terbacanya cuma 16 megapiksel kayak gini doang cuy. Nanti kita cocokkan di AIDA 64. Kalau di AIDA 64 juga terbaca segini 16 megapiksel, berarti kamera depannya ini udah gantian ya. Selanjutnya ke sensornya, HP ini tuh udah support giroskop kayak gini. Ini support giroskop ya, jadinya udah aman. Tapi giroskop tipe ini ya, walaupun aku udah nyobain ya Vivo V9 yang ori itu, untuk main PUBG delay banget gironya. Oke, selanjutnya kita masuk ke AIDA 64. Kita lihat-lihat yang janggal tadi di bagian baterai dan kamera ya. Kita ke baterai AIDA 64, kita coba lihat. Untuk baterainya tuh 3260 yang benar ya. Nah yang benar itu 3260 mAh, bukan 3900 mAh untuk HP Vivo V9 ini. Selanjutnya ke bagian kamera. Kameranya ada di perangkatnya ini ya. Kemudian kita oke aja. Untuk kamera belakangnya pakai kamera 16 megapiksel, oke. Kemudian kamera depannya 16 megapiksel. Nah berarti kalau di AIDA 64 juga terbaca segini 16 megapiksel, ini fix kamera depannya udah gantian ya. Ya untuk yang ori itu kamera depannya 24 megapiksel untuk HP Vivo V9 RAM 4 kayak gini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaturan tentang telepon HP ini ya. Kita ke pengaturan dan ke bagian pengaturan lainnya, terus ke tentang telepon ya atau tentang ponsel. Kita coba lihat. Untuk Fantosnya itu pakai Fantos OS 4.0. Kita coba lihat juga untuk pembaruan sistemnya itu ada di mana. Kita cari pembaruan sistem, ada di sini ya. Kita coba cek pembaruan sistemnya udah versi terbaru, jadinya udah nggak bisa di-upgrade lagi sistemnya, mentok di Android 8 dan Fantosnya Fantos 4. Oke, kita cobain kameranya sekarang. Untuk kamera belakangnya kita cobain, kita pakai objek ini untuk foto-foto ya. Kita ke kamera belakang dulu. Kamera belakangnya kayak gini, kita pakai objek ini buat foto-foto. Ya kamera belakangnya cukup bagus, 16 megapiksel kamera belakangnya ini ya. Kita coba lihat untuk videonya sampai berapa. Kita ke pengaturan video, kita ke video ini, terus ke video ya. Ya untuk videonya sih mentoknya cuma di 1080p 30 fps doang ya. Ini enggak ada 60 fps atau 30 fps. Ya ini mentoknya cuma di 1080p juga, yang ori juga di 1080p. Kemarin aku udah cobain juga yang ori yang RAM 6 itu mentok di 1080p, nggak bisa 4K. Oke. Untuk kamera depannya kita cobain, ini di bagian ambil foto ya. Kita ke ambil foto kamera depan, ini juga kamera depannya juga lumayan sih.
tapi ya mungkin ini agak ngeblur aja karena di belakangku ini ada lampu ya. Oke, kayak gini, fokusnya juga dimainin enak. Untuk video kamera depannya ini mentok di 1080p 30 fps juga, nggak bisa 4K ya. Jadi untuk kamera belakang dan kamera depannya juga mentoknya cuma di 1080p 30 fps, nggak bisa 60 fps atau 4K. Oke, untuk HP Vivo V9 yang ini itu bodinya mirip-mirip sama Vivo V9 yang ori ya, cuma beda kualitas doang. Untuk di bagian depan atas ini ada sensor, ada speaker telepon, ada kamera, kemudian di atas speaker telepon ini ada LED notifikasi. Di bagian depan bawah ini ada tombol kembali, tombol home sama tombol multitasking. Di bagian samping kanan ada tombol power, tombol volume up dan volume down. Di samping kiri ada slot SIM card ya, ini slot SIM card yang udah 3 slot, 2 SIM card dan 1 memory card. Di bagian bawah HP ini itu ada lubang jack audio, ada mikrofon, ada 2 buah baut kuncian, ada lubang charging yang masih micro USB, ada speaker untuk musik atau loudspeaker. Di bagian atas HP ini tuh kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian belakang ada dual kamera, ada LED flash, ada fingerprint sensor, kemudian ada tulisan Vivo. Nah, satu lagi, untuk HP ini tuh diproduksinya di China ya, bukan di Indonesia. Ini ada produksinya di sini. Kita coba lihat, ini made in China, bukan made in Indonesia ya, kayak gini. Nah, kayak gini ya, design by Vivo, assembled in China, bukan dibuat di Indonesia. Jadinya ini barang diimpor dari luar negeri. Oke, setelah dari tadi kita bahas banyak kekurangan HP ini, sekarang kita bahas kelebihannya nih. Untuk kelebihannya, HP ini tuh cuma satu ya, sepertinya kita cuma bisa dapetin HP yang spesifikasinya hampir mirip sama yang ori dengan harga yang lebih murah. Misalkan untuk harga second HP Vivo V9 RAM 4 ini kan di sekitaran 1,2 juta ya, 1 juta sampai 1,2 juta itu kita udah dapat HP Vivo V9 yang ori RAM 4. Tapi kalau kita beli HP ini tuh kita bisa dapetin HP ini dengan harga 800 ribuan atau 900 ribu, kurang dikit gitu kita udah dapat HP ini. Ya spesifikasinya sih mirip-mirip ya, chipsetnya pakai Snapdragon 450 juga, mungkin cuma beda kualitas hardware doang. Dan satu lagi yang pasti untuk HP-HP beginian tuh, HP ini pasti bekas servisan atau rakitan lah atau apalah, terserah kalian bilang ya. Ya HP ini tuh pasti partnya itu pernah diganti-ganti ya ini, atau pernah dirakit dengan part ori atau part KW, mungkin dicampur juga, kita nggak tahu. Yang penting ada HP-nya kayak gitu. Oke, jadi gitu aja untuk pembahasan dari HP Vivo V9 4x64 harga 800 ribuan ini. Dan ini bukan HP ori melainkan HP refurbish yang direfurbish entah oleh siapa. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Nah, ini kalian lihat ini tulisan huruf I-nya nih. Tulisan huruf I-nya kayak gini ya. Tadi ini yang aku bilang casingnya itu jelek tuh kayak gini nih. Huruf I-nya aja udah miring-miring kayak gini, nggak jelas cuy. Ini kalian lihat huruf I-nya malah miring ke sini ya. Ini memang casingnya kualitasnya dari 10 aku bilang 4 lah.